Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Para bapak, para ibu sederek sedaya, wabil khusus dumateng panjenenganipun Kiai Haji Shadiq ingkang kawula mulyakaken. Alhamdulillah wonten ing dalu menika kula panjenengan sedaya waget sareng-sareng nderekaken kegiatan rutinan nggih menika ngaos. Kanthi ngaos kita badhe gadah raos lan pangraos bilih menungso menika titahing Gusti ingkang Maha Munomuni sarwa ngatos-ngatos keranten batos sampun tertanam ajros lan wedhus sanes wedhus ugi boten purun ngobas-ngobos lan ngowas. Para rawuh, dalam hukum itu ada ilmu itu fardu kifayah, ada yang fardu ain. Ketika seseorang ini mempunyai permasalahan iddah, khususnya bagi orang perempuan ditinggal mati suaminya, ini iddahnya 4 bulan 10 hari. Di 4 bulan 10 hari niki mboten angsal medal. Mboten angsal medal, ndak oleh apa jenenge berias, macak. Niki mboten angsal krana masa iddah. Tapi kalau keluarnya ini untuk ngaji yang hukumnya fardu ain, ini malah wajib. Tidak apa-apa keluar. Padahal masa iddah. Kenapa? Karena mengejar ilmu yang hukumnya fardu ain. Fardu ain niku napa nggih ngeten iki, belajar wudu, belajar haid, belajar salat. Ini semua adalah hukumnya fardu ain. Tidak ada larangan bagi orang yang masa iddah, baik ditinggal suaminya mati atau baik itu ditalak oleh suaminya. Untuk orang iddah tidak ada masalah keluar untuk mencari ilmu. Dan sekarang 3 kali pertemuan ini masih membahas masalah haid. Kalau ini ngapunten mboten bidal lagi. Ngapunten nggih. Kados nggih pasti bab haid kalau nggih lagi nggih. Nggih. Permasalahannya sekarang ono wong apal Quran, bulanang wedok. Ini bagaimana hukumnya ketika membaca Al-Quran? Karena untuk orang haid ini tidak boleh membaca Al-Quran. Ini ada kaul yang memperbolehkan, ada kaul yang memperbolehkan karena untuk menjaga hafalannya. Boleh menghafalkan Al-Quran sekedar untuk menjaga hafalannya. Ini kalau begitu berarti kita mencari kaul yang tidak apa-apa menghafalkan Al-Quran bagi orang yang haid. Masalah haid ini kadang ya 7 hari tidak nyekel Quran terus kan lali akhirnya. Jadi ada kaul yang ringan. Ini sambil nunggu kesemaki ini nggih. Saya tidak tahu isinya apa, ini baru dapat bagian ini, belum mempelajarinya. Nomor 1. Yang kedua, ketika orang haid ini tidak hafal Quran, tapi dia itu profesinya itu menjadi guru.
guru Al-Quran di TPQ. Bagaimana hukumnya ketika dia itu mengajarkan Al-Quran? Tidak apa-apa, menurut kaul yang memperbolehkan, selama tidak menyentuh Al-Quran. Kenapa? Karena orang haid ini tidak boleh membawa Al-Quran dan menyentuhnya. Untuk itu banyak permasalahan dari haid ini yang ditulis oleh Gus Maki ini langsung masalah istihadah. Ini langsung istihadah kayaknya bagi ya. Haid itu begini, darah yang keluar dari aqsa rahmil mar'ah, dari rahimnya orang perempuan, ala sabili sihah, ketika dia itu dalam keadaan sehat. Ini haid. Dan paling sedikitnya haid sehari semalam. Sehari semalam itu hitungannya 24 jam. Wa ghalibuhu, kebiasaannya orang haid situn au sab'un, 6 hari atau 7 hari. Ini kebiasaannya. Wa ghalibuhu, dan kebiasaannya orang haid ini 6 atau 7 hari. Wa aktsaruhu, dan paling lamanya haid maksimal adalah 15 hari. Ini kaidahnya begitu, menurut kitab-kitab begitu. Setelah kita tahu kaidah haid itu begitu, sekarang rumusnya haid. Darah itu dikatakan haid kalau memang dia itu umurnya sudah 9 tahun. Umurnya 9 tahun. Kalau umurnya belum 9 tahun, 8 tahun ini keluar darah, maka itu tidak dikatakan darah haid, tapi darah istihadah. Ini satu. Yang kedua, dikatakan haid itu kalau sudah memenuhi aqallul haid, yaitu darah ini keluarnya sudah 24 jam. Darahnya itu sudah 24 jam. Kalau kurang dari 24 jam maka tidak dikatakan haid, tapi itu dikatakan istihadah. 2. Yang ketiga, darah itu dikatakan haid kalau tidak melebihi 15 hari. Kalau melebihi 15 hari berarti itu bukan darah haid tapi istihadah. 3. Yang keempat, darah yang keluar ini setelah dia suci 15 hari. Karena aqallu tuhri bainal haidatain, minimal suci antara 2 haid ini 15 hari. Kalau kurang dari 15 hari maka itu tidak dikatakan haid. Contohnya ini, zaman haid 7 hari. Zaman haid 7 hari. 7 hari ini 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Tanggal 20 keluar darah lagi. Ini masih belum mencapai 15 hari sucinya, maka itu tidak dikatakan haid, tapi itu dikatakan istihadah. Dan istihadah yang begini ini yang sudah saya sampaikan, ini adalah istihadah yang ringan. Maksudnya yang ringan ini tidak rumit, tidak sulit. Kita tahu kalau ini saya masih belum suci 15 hari kok keluar darah, wis langsung bisa dikatakan oh ini sudah istihadah. Jadi tidak perlu pemikiran
yang rumit-rumit, yang sulit-sulit. Karena suci ini paling minimal ini adalah 15 hari. Paham no betul nggih? Paham nggih? Yang diceritakan sama, yang ditulis sama Gus Maki ini nanti akan dijelaskan sama Gus Maki masalah istihadah. Ada istihadah itu istihadah ringan, ada istihadah berat. Istihadah ringan itu seperti yang sudah saya sampaikan tadi itu. Kalau dia ini keluar darah umur 8 tahun, berarti dia itu darahnya darah istihadah, maka itu dikatakan istihadah ringan. Kalau dia itu keluarnya darah sebelum masa suci 15 hari, maka itu tidak dikatakan haid tapi istihadah ringan. Atau kurang dari 24 jam keluarnya darah, ini berarti dikatakan istihadah tapi istihadah ringan. Yang dikatakan istihadah yang berat itu kalau sudah 15 hari zaman keluar darah ini sampai 15 hari lebih, dan keluarnya ini muttasilan, terus menerus, tidak berhenti, sama sekali tidak berhenti sampai 15, 16, 17, ini tidak berhenti, maka itu dikatakan istihadah kubro, istihadah yang berat. Ini perlu rumusan-rumusan sendiri, dan ini sudah ditulis di sini masalah istihadah kubro itu. Sehingga istihadah kubro ini ada pembagian masalah mubtadi'ah mumayyizah di sini. Orang yang pertama haid, tapi dia itu mengalami haid ini yang terus menerus sampai 15 hari. Nah, ini mubtadi'ah mumayyizah. Ini akan dijelaskan oleh Gus Maki dalam buku ini. Yang kedua, ada 7 di sini. Ada mubtadi'ah ghairu mumayyizah, ada mubtadi'ah mu'tadah mumayyizah, ada mu'tadah ghairu mumayyizah, terus ada mu'tadah ghairu mumayyizah dakirah li adatiha qadran la waqtan, dan mu'tada ghairu mumayyizah dakiratun li adatiha waqtan la qadran. Ini adalah pembahasan masalah istihadah yang kubro, yang berat, yang keluarnya darah ini sudah melebihi dari 15 hari. Kalau tidak 15 hari keluarnya, tidak usah mikir-mikir, sudah ini sudah pasti istihadah. Dan istihadah ini istihadah ringan. Contohnya apa? Contohnya tadi itu, kalau sebelum umur 9 keluar istihadah tapi istihadah ringan. Dan warna darah ini ada 5. Ada aswad, ada hitam, ada khumroh, ada merah, dan ada sukroh jambon. Nomor 3 ada sufroh kuning. Nomor 5 ada kadiroh. Ini Buddha, apa Buddha itu namanya? Keruh, iya. Pembahasan ini ada yang mudah, ada yang sulit dalam masalah istihadah kubro itu. Kalau pemahaman yang gampang ini begini, kalau seandainya sampean keluar darah sampai 20 hari metu getene tok. Lah kalau sampean 20 hari ini keluar darah terus, maka ini dilihat dari kebiasaan sampean, adatnya, kebiasaannya sampean haid ini berapa hari. Ini yang pemahaman yang gampang. Kalau saya biasanya 6 hari Gus, berarti 6 hari itu yang dihukumi haid, untuk selebihnya ini dihukumi istihadah. Kalau saya kebiasaannya ini 7 hari Gus, berarti 7 hari itu dikatakan haid,
selebihnya ini dikatakan istihadah. Itu pun kalau memang ghairu mumayyizah tidak tahu. Kalau dia tahu mumayyizah bisa menentukan tahu warnanya haid, ini ada hukum tersendiri cara ini haid atau ini darah istihadah. Dan kalaupun kita tidak tahu pada jamnya, ini sampai 24 jam apa enggak Gus ini? Ini kalau kebiasaannya ini 7 hari, berarti ya 7 hari itu sudah 24 jam. Begitu. Kalau 7 hari itu mampet. Kalau seumpama 7 hari saman keluar darah, terus mampet telung dino. Wah ini kok mampet ini. Mari telung dino metu meneh darahnya. Sampai berapa hari? 5 hari. Ini bagaimana? Ini yang mampet ini apa dihukumi suci? Kalau masih belum 15 hari, maka ini masih dikatakan haid. Masih dikatakan haid. Wong lanang kok ndak pati paham. Delok ndak tahu. Darah kuat ini hitam, pekat, kental, bau. Saman tahu dulu tagus tidak tahu keterangannya ini. Masalahnya ada yang kuat, ada yang lemah. Darah lemah itu yang ahmar, yang encer. Ahmar itu yang merah dan encer tidak bau. Masalahnya ada yang ahmar, terus encer tapi bau. Ini lebih kuat daripada yang encer, hitam merah, encer tidak bau. Iya. Wong itu paham benar. Iya. Kalau sama tidak pernah ada masalahnya, ya tidak rumit. Biasanya haid iku sampean pitung dino ya pitung dino iku wis. Selama kalau sudah 7 hari cara melihatnya dengan kapas dilihat di kemaluan sampean ini bersih apa enggak. Kalau masih ada budak berarti masih ada darah haidnya, karena budak keruh ini termasuk darah haid. Kalau setelah dilihat di kapas ini tidak ada keruhnya, bersih, putih, ini berarti saman suci. Kalau saman suci ngomong nang bojone, Mas, opo wis suci? Wis suci. Lah terus kalau suci bagaimana? Ya terus mandi. Jangan dikumpuli dulu Pak, sebelum dia mandi. Ada yang mengatakan tidak apa-apa, tapi yang lebih baik setelah dia mandi baru dikumpuli. Kadang ono wong lanang nggak kuat, pitung dino iki Gus, prai. Saman baca-baca dulu. Macam-macam orang istihadah itu ada 7 orang. Mubtada'ah mumayyizah, mubtada'ah ghairu mumayyizah, mubtadah mumayyizah, mubtada ghairu mumayyizah, dakirah li adatiha qadron wa waqtan, mubtada ghairu mumayyizah, nasyatun li adatiha qadron wa